قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang Habib Bahar bin Smith kaum muslimin. Ya, Habib Bahar bin Smith di dalam video ini cukup memberikan kejutan kaum muslimin. Ya, ketika Habib Bahar bin Smith mendengarkan kabar bahwa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia, responnya ternyata sangat mengejutkan, di luar dugaan kaum muslimin. Sangat berbeda dengan responnya Pak Kiai besar, ya, Pak Kiai Idrus Romli dan juga Pak Kiai Lutfi Basori, di mana mereka berdua ini responnya kan jelas kaum muslimin, ya, videonya viral, ya. Ketika mereka mendengar Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah meninggal dunia, mereka membuat video yang mengatakan, mengajarkan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika dedengkot Wahabi meninggal dunia. Kata Pak Kiai Idrus Romli dan juga Pak Kiai Lutfi Basori, katanya umat muslim ini harus berbahagia, ya, harus bersyukur. Karena dedengkot Wahabi itu ya sama saja dengan dedengkot aliran sesat, dedengkot ahlul bid'ah, ya, bahkan musuh Islam. Jadi kaum muslimin ini seharusnya berbahagia, ya. Tapi berbeda dengan Habib Bahar bin Smith kaum muslimin. Responnya sangat di luar dugaan kaum muslimin, ya. Bagaimana responnya? Coba kita simak video ini kaum muslimin. Habib Ustadz Yazid Jawas meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa hijab lahu minan nar wa sitr lahu minan nar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya, Allah luaskan kuburnya. Habib tahu Ustadz Yazid bin Jawas rahimahullah. Tahu, pas kemarin beliau meninggal itu, ana lagi di rumah sakit Umi. Ana ngeliat dari atas, pemakamannya ana lihat. Ya, dan walaupun beliau nggak percaya tentang tahlil atau doa yang orang masih hidup sampai ke orang yang meninggal, tetap kita mendoakan, tetap kita berbelasungkawa. Tuh kaum muslimin, ya, di luar dugaan kaum muslimin, ya, sangat jauh berbeda dengan Pak Kiai Idrus Romli dan juga Pak Kiai Lutfi Basori, yang sepertinya kalau dilihat dari video-video mereka, ya, video antara Habib Bahar bin Smith, kemudian Kiai Idrus Romli, kemudian Kiai Lutfi Basori, sepertinya Habib Bahar bin Smith ini keilmuannya ada di bawah mereka berdua, ya, kalau kita melihat video-video mereka yang beredar. Tapi ternyata adab dan akhlaknya ternyata lebih bagusan Habib Bahar bin Smith kaum muslimin. Ketika mendengar Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah meninggal dunia, ya, ini karena hatinya masih ada kebaikan, ya, masih mendoakan. Ya, kalau perkara orang yang mendoakan mau membaca Al-Fatihah, mau mereka datang ke kuburan bawa ceret, ya, isi air, kemudian bawa bunga, ya itu kan urusan orang yang hidup, ya, urusan yang mendoakan. Tidak ada kaitan sama sekali dengan dakwah yang selama ini disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, kita tahu beliau ini adalah orang yang kuat menentang perkara-perkara syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, jadi nggak mungkin beliau ini pro dengan perkara-perkara bid'ah, tetap memerangi perkara bid'ah kaum muslimin, ya. Tapi perkara yang mereka mendoakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas masih melakukan amaliyah-amaliyah bid'ah, ya itu kan urusan mereka sendiri. Ya, kewajiban Ustadz Yazid semasa hidup sebagai dai menyampaikan, mendakwahkan mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah. Sama dengan ustadz-ustadz yang lain, ya. Sama dengan orang-orang yang mendakwakan sunnah, yang disampaikan ya sama. Ya, karena agama itu ya itu saja kaum muslimin, nggak mungkin berubah. Agama ini dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ketika sudah sempurna sampai nanti hari kiamat, agama ini nggak berubah. Mana tauhid dia tetap tauhid, mana syirik tetap syirik.
Mana sunnah dia tetap sunnah, mana bid'ah tetap bid'ah. Dan harapan kita tentu kaum muslimin ya, ketika melihat respon dari Habib Bahar bin Smith terhadap kabar meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang seperti itu, ya itu kan artinya menunjukkan bahwa di hati Habib Bahar bin Smith ini masih ada secercah harapan. Dia ini masih mengakui bahwasanya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini adalah seorang muslim yang kemudian berhak didoakan, ya, karena itu hak antara muslim dengan muslim yang lainnya. Berbeda dengan Idrus Romli yang sudah gelap mata gelap hati, seolah-olah ketika melihat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini adalah sosok, ya, dedengkot aliran sesat, dedengkot ahlul bid'ah, dedengkot wahabi yang dikatakan musuh Islam bahkan, ya. Jadi dari secercah kebaikan yang masih ada di hatinya Habib Bahar bin Smith ini kaum muslimin, ya kita mendoakan kaum muslimin ya, mudah-mudahan Habib Bahar bin Smith ini menjadi orang yang nantinya mau mengenal sunnah kaum muslimin, mau mempelajari agama Islam ini dengan baik, ya, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, sehingga tata cara beragama beliau ini akan sesuai dengan manhaj para salafus soleh, akan sesuai dengan pemahaman dan juga pengamalan dari para salafus soleh. Karena manhaj salaf itu adalah satu-satunya manhaj yang benar kaum muslimin. Ya, selain manhaj salaf, maka dia manhaj ahlul bid'ah. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul, ya, setelah datang baginya petunjuk dan kemudian mereka lebih memilih jalan lain selain jalan orang-orang mukmin, maka akan kami palingkan kemana mereka berpaling dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini menjadi dalil bahwasanya kita wajib mengikuti manhaj para salafus soleh di dalam beragama. Wajib mengikuti, wajib beragama sesuai dengan tata cara beragama Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin pada saat itu adalah para sahabat. Ya, wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di dalam tata cara beragama kita. Begitu juga dengan kita kaum muslimin. Di setiap hari minimal ya 17 kali kita membaca doa supaya Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada kita bagaimana tata cara beragama para salafus soleh. Kita selalu membaca ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca, selalu membaca ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, pertanyaannya bagaimana jalan yang lurus itu? Jalan yang mana? Ya, kemudian Allah jelaskan di dalam ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan lurus yang dimaksud itu adalah jalan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwasanya kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti jalan para sahabat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dan siapa yang ragu kaum muslimin bahwasanya jalan para sahabat, ya, tata cara beragama para sahabat itu adalah tata cara yang paling benar. Mereka adalah orang-orang yang paling faham terhadap Al-Quran, faham terhadap perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam mengamalkan syariat Islam. Dan di zaman mereka pula, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah aku sampaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu itu ya, sudah disampaikan, sudah diajarkan
oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai tata cara buang hajat, tata cara membersihkan kotoran, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kita bersin pun diajarkan bagaimana doanya. Semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk membuat perkara-perkara yang baru yang Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan, tidak mengerjakan, dan tidak mencontohkan. Karena itu adalah masuk ke dalam perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Dan sekali lagi kaum muslimin ya, kita mendoakan Habib Bahar bin Smith ya, mudah-mudahan Habib Bahar bin Smith diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal manhaj salaf ini dan mengikuti manhaj salaf kaum muslimin. Ya, bahkan kalau bisa menjadi orang yang nantinya terdepan di dalam menegakkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak tahu bagaimana ujung dari pemahaman Habib Bahar bin Smith ya. Bisa jadi sekarang ini yang dia masih gedabrus ya, masih cerita doktrin-doktrin, masih cerita khurafat-khurafat ya, masih yakin dengan cerita-cerita tahayul. Barangkali ke depan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hatinya menjadi orang-orang yang terdepan di dalam menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.